Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta, dan ia kelakuan yang dicelah, dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah, tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta, Dan ketahui olehmu, bahasa ulama ini perlu tuwikan, bahwasanya asal bagi kikir itu, usul asal seorang pelit niki, bahasa ulama ini kasih akan harta. Saya nggak kangen lalu untuk doi banding. Jadi bab kikir dan kasih harta. Jadi usul asal mulai pelit niki si kangen lalu doi banding. Dan ia kelakuan yang dicelah. Sarang kangen doi banding niki adalah sifat secela. Dia tertujuan si Allah dan Rasulnya maksudnya. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, dalam mendengar serenara doi banding dengan jelas tiada nyata kikirnya. Ini nyata entar pelit nih dengan melakukan harta daripada memas sedekah. Ini dengan nara sedekah. Jadi dengan miskin jelang niki din monyan ruentan. Jadi dengan pelit, dengan denaraan sedekahnya. Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Kecuali lagu dengan miskin niki lamun kangen harta ya termasuk niki. Kikir dan kasih akan harta sama je kelompok niki. Berapa banyak orang pemurah, tetapi nya kasih akan harta. Loh, nak pemurah, lagu kangen doi banding ini. Maka murah ia dengan memberikan harta supaya dipuji akan dia. Kadang-kadang punya pemurah ada sama pujian dengan pemurah. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarat. Ini masih kecelaan begini. Nabi bilang biar di pemurah untuk nabiaran niki untuk sanjungan, untuk pujian, tajum, untuk ada tajum. Nah, saya gembira dengan ikhlas. Karena bahasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah. Saya saran kangen lalu dua badai niki ya sebab melalui mengingat Allah. Ya betelali. Karena ada dua badai dong laidangan jadi lupa tujuh Allah Subhanahu wa taala. Dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Dah angan teniki dunia mesti tangan dah. Lupa jog akhirat. Kalau hal dunia niki adalah sifat yang sangat semendak. Di mana kata Nabi kum fid dunia ka'annaka gharibun. Beradalah kamu di dunia mana kata Nabi seolah orang merantau. Dan merantau niki mesti tak tulang jog balik landak teniki. Au abiru sabilih. Atau barak dengar sebetelah di tengah perjalanan mesti tak lanjutan perjalanan si semendaan dia tak temani kasih dari Nabi. Dan melakukan ia akan sangkutannya dengan dunia hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Ia benta berat niki mengingat Allah sehingga angan teriki selalu tekadu mengingat mencintai
dunia maupun harta niki. Telah berfirman Allah Ta'ala, bermalik di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artinya, hai mana-mana mereka yang beriman, wahai dewasa beriman mereka Allah, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Dedek baik ya suami ibadah itu yang pun melalui dari mengingat Allah, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak-anak kamu. Dedek sebab anak jari niki yang pun lali daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi menyebut atau mengingat Allah tidak baik. Tidak baik terhalang. Entah saya ingat jok Allah, entah saya menyebut Allah, tidak terhalang si hal-hal keduniaan niki maksud. Dan firman dia balik-balik dari sini Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya hanya saja segala harta kamu dan sekalian anak kamu percobaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Tuh bande anak jari niki jelangat tuji, jelangat tuji side-side Allah. Namun ya, dengan sebab hadua niki harta benda anak jari sebab tak lupa jok Allah, maka kita termasuk lulus oleh ujian Allah. Sudah kajak tijan doi banding tijan anak jari lalu selalu teringat jok Allah. Lebih-lebih setiap waktu dia menyembahnya, maka dek termasuk dengan gagal, dengan gagal dalam menerima ujian Allah. Artinya hanya saja segala harta kamu dan segala anak kamu percobaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Tuji. Lamun berdua anak jari lagu dek tanya sebab berhalang mengingat Allah, lulus dari ujian. Dijadui badai si Allah Ta'ala lagu selalu teringat juk kewajiban berlaku zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya, termasuk dia lulus pilih menerima ujian di sini Allah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malik-malik dari Nabi, la tattakhidul dai'atah wa targabu fid dunya. Artinya jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripada penghasil. Dindik pihak kampung yang berhasil, yang datangkan hasil, maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Artinya dindik pihak sesuatu melalaikan. Jadi pihak balik laga, ia sebab terhalang mengingat Allah umpama. Jadi pihak semua lagu sebab dia terhalang juk mengingat Allah didik. Nah ini maksudnya. Adapun mereka tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu, maka harus baginya menjadikannya lagu mendengar dik terhalang. Dah solah balik laga, solah gubuk gempeng. Lagu terhalang untuk mengingat Allah, maka kanggu. Ndin bakas si mari desa Dawi ini kanggu. Maka tiada hadis ini masuk dengan menjadikan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dengan kebun. Dari hari ini din masuk lagi, din terhapus, tetap berlaku hadis ini. Tetap berjalan sehingga di sini Nabi dan para sahabat akan menjadikan mereka akan kebun. Loh, sampai kebun di Madinah kan. Loh, dan sahabat ini. Lagi boleh kebun Galuh. Berdua harta benda luih, termasuk Abdurrahman bin Auf kan, seorang kaya raya.
Mending kembi-kembi. Pokok ini terhalang untuk mengingat Allah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Artinya beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Teman kasih Allah Ta'ala. Pilih-pilih dengan mama sandin lali. Ndik lalian diri dengan sebab berniaga dan sebab berusaha. Ndik lalian diri dengan sebab berjual beli. Dalilik mengingat deside Allah. Contoh baru lagi. Dah kajau lagu ndik dia sebab terhalang. Ndik kembi-kembi. Yang di kalangan para sahabat juga Arab sahabat kaya raya. Ada sahabat lu tentang berdiri kebun, ada darah bakat di Madinah kan, berdiri kebun. Kalau seperti kebun Bayrubah itu kan, Bayrubah itu adalah kepunyaan seorang sahabat yang disedekahkan kepada umat melalui baginda Rasul, berhadiah kepada baginda Rasul untuk kepentingan umat. Nah, ini kembali. Dan ketahui olehmu bahwasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Perlu tuwikan bahasa ulama bahwa lui bande niki ndik nak tercela. Tapi tebala ndik tuade. Bahkan dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Nah, sak tercela niki duit bande Nabi bila dia sebab lantaran tak lali beribadah. Lalu sebab itu jandek yang tercelak. Lagu Nabi bilit lali sebab lali ibadah baru tercelak. Adapun harta yang menolong atas ibadah maka itu dipuji. Namun harta benda saya tolong laksanaan ibadah. Banyak bersedekah, buat bersedekah, berinfak, beramal. Maka dia terpuji ya. Artinya para bagus agama Allah dan Rasulnya. Oh bagus ya. Tidak arti benih. Jadi untuk kepentingan diri indah, untuk kepentingan umat, kepentingan dengan lain. Memang dalam hadis disebutkan barat niki. Memang disini Allah Ta'ala pilih pajak yang diberikan harta lebih dari kebutuhan. Lima nafil ibad sabda Rasul untuk manfaatnya kepada hamba Allah. Wa yuqirruha ma badalu bihi. Allah akan menetapkannya apabila dia mau mengorbankan untuk kepentingan orang banyak. Faiza manahu, tapi apabila mereka tidak mau, maka fahawala ila ghairihi, maka akan dipindahkan kepada orang lain. Jadi hati yesid beribadah niki bagus. Hati bergadu untuk biaya haji, biaya umrah, untuk membangun masjid, santren, memperbaiki jalan umpam, atau untuk nafkah sendiri anak, keluarga, sedekah juga lain. Nah ini tidak bagus. Sabda Nabi SAW, barangkali kisah Nabi, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Artinya sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seorang yang baik. Sebagus-bagus hati sak solah. Nabi bila tertegal si hamba Allah sak solah. Bentuk habar niki. Bentuk habar niki. Ini untuk pribadi doa, nanti untuk kepentingan dengan lain. Nah, niki iya bagus. Tetapi tiada sahaja yang banyakkan akan dia. Bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekedar membawa ia sahaja, memadai ia sahaja. Nah, lamun bau harta dikit masih luwih lalu.
Ngembik kan. Yang paling bagus adalah sekedar cukup. Oke, sekedar cukup. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manik dari Nabi dalam berdoa, dari Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Ini doa ya, sering diucapkan oleh baginda Rasul di Sahih hadis ini. Rawahul Bukhari dan Muslim katanya Nabi Hurairah. Artinya, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang tiada ada ia berlebih daripada yang memadai. Ya Allah, ijal rezeki keluarga Muhammad pada kesal Nabi dalam doanya. Ini sekedar cukup, sekedar memadai, sekedar cukup, sekedar hajat saja. Menunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahwasanya tiada sayugia bagi mereka yang berakal bahwa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kedar hajat. Okay? Nah maksud hadis niki kanggo niki bagi dasar berakal jadi terpendak, jadi terlelah ya tuntut rezeki walaupun lebih ilik sekedar hajat, kanggo lebih asih hajat. Karena kelakuan kebajikan padanya, karena tiada kebajikan padanya. Bermula kerana hajat itu bersalah-salahan ia dan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Saran kedar hajat niki bide-bide tergantung milik keadaan manusia, kelakuan manusia. Tetapi yang dipuji kedar yang kuat ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Dan sebab yang terpuji ada yang sekedar arak jadi sangun untuk ibadah. Sekedar cukup dari sangun ibadah. Iya, paling bagus.